Rahmat itu artinya adalah limpahan kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang membutuhkan. Rahmat juga merupakan keinginan Allah untuk melimpahkan kebaikan tersebut sebagai wujud inayahnya, pertolongannya di dunia dan akhirat, baik yang berhak maupun tidak berhak untuk menerimanya. Nah, jadi kalau kita meneliti pengertian rahmat itu adalah artinya tadi limpahan kebaikan. Bukan arti rahmat itu limpahan kesenangan. Bukan artinya rahmat itu limpahan kebahagiaan. Bukan artinya rahmat itu limpahan kenikmatan. Tetapi rahmat itu adalah artinya limpahan kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang memerlukan. Kalau bahasa singkatnya, rahmah itu bisa diartikan kasih sayang. Jadi setiap sesuatu yang dinamakan rahmat Allah itu kada tentu menyenangkan. Kada tentu yang dinamakan rahmat Allah itu sesuatu kenikmatan. Banyak sesuatu yang sakit, banyak sesuatu yang pedih, tapi rahmatan, tetapi kasih sayang. Kasih sayang, rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, orang hidupnya sengsara. Orang hidupnya serba kada berkecukupan, sengsara. Tapi di dalam ilmu Allah, orang ini kalau hidupnya sengsara demikian, dia masuk surga. Dia masuk surga. Dia rajin ibadah, taat kepada Allah. Nah, berarti kesengsaraan hidup yang diderita orang ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itu kebaikan. Ada orang yang hidupnya serba berkelebihan. Segala yang ia hendak ada, segala yang ia mau ada. Tetapi dalam ilmu Allah, orang ini matinya masuk neraka. Ini orang berarti kada dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita minta kepada Allah agar disayangi, kita minta kepada Allah agar diberi rahmat, kita harus siap. Siap apa? Siap senang, siap menderita. Contohnya kita sayang lawan anak kita, sayang lawan cucu kita, sayang. Ini hendak makan coklat, kita tangati. Hendak makan yang manis-manis, kita rabuti. Hendak keluar rumah, kita kurung. Kenapa? Sayang. Kalau ini hendak coklat diberi, hendak keluar rumah diliatakan, hendak bakawan siapa diliatakan, itu orangnya kada sayang. Kenapa? Karena berakibat buruk lawan anak ini. Kebanyakan makan coklat, kena batukan, salismaan, behingusan, awak panas. Akibatnya apa? Kada baik lawan anak. Nah, itu bukan rahmatan ngarannya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala kada jauh beda antara orang tua dengan anaknya. Kada jauh beda antara Allah dengan hamba-hambanya itu. Para ulama mengatakan inna minal hawadis ala qismaini ma yuzannu annahu rahmah ma annahu la yakunu dhalik bal fil haqiqah adzaba. Wa minhu ma yudhannu annahu azab ma'a annahu bil haqiqah rahmah. Sesuatu yang ada
dalam dunia ini, ada yang disangka itu rahmah. Disangkanya itu adalah merupakan kasih sayang Allah. Padahal sebenarnya itu adalah azab Allah. Ada sesuatu yang dikira disangka itu azab Allah, tetapi pada sebenarnya itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Nah, contohnya orang-orang yang hidupnya ini lebih banyak maksiat daripada taatnya. Orang-orang yang hidupnya lebih banyak maksiat daripada taatnya, tetapi kehidupannya makmur, sihat orangnya, kada pernah garing nang terlalu garing, kada pernah inting-inting aja. Apa yang dikehendakinya ada, dia berdoa lawan Allah Ta'ala dikabulkan Allah. Padahal hidupnya sehari-hari lebih banyak maksiat daripada taatnya. Nah, kebaikan-kebaikan, perasaannya kebaikan itu bukan rahmat dari Allah, tapi ini nanti adalah berupa azab Allah terhadapnya. Doanya dikabulkan itu hanya istidraj, lanjuran daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian orang-orang yang hidupnya taat kepada Allah, orang-orang yang hidupnya patuh kepada hukum Allah, tapi sengsara, berdoa kada kabul, berdoa kada kelihatan hasilnya. Nah, itu jangan dikatakan satu azab Allah, karena pada hakikatnya apabila orang yang taat, orang yang bakti kepada Allah itu hidupnya menderita dalam dunia ini, nanti bagiannya di akhirat sempurna diberikan Allah kepadanya, pol bagiannya. Jadi pengertian rahmat, kasih sayang bukan berarti kesenangan, bukan berarti kebahagiaan. Tapi ada juga rahmat Allah itu kebahagiaan, memang ada, tapi jangan semuaan. Ada orang yang menurut ilmu Allah orang ini kalau dia miskin dia jadi kafir, tapi kalau dia rezekinya dimurahkan dia akan jadi orang saleh. Nah, dimurahkan Allah rezekinya, akhirnya dia taat dengan rezekinya, dia menyumbangkan dengan rezekinya, dia bersilaturahmi dengan rezekinya, dia berzakat dengan rezekinya, jadi baik. Nah, ini rahmat sekaligus kesenangan. Memang ada sebahagian yang dikehendaki oleh Allah seperti demikian. Orang ini kalau miskin bisa jadi perampok, orang ini kalau miskin bisa jadi maling, bisa menipu. Tapi kalau sugih, taat kepada Allah, nah Allah sayang kepada inya, bisa disugihkan oleh Allah. Nah, ini orang artinya rahmat sekaligus kebahagiaan dan kelapangan. Walhasil bila mana kita berdoa kepada Allah agar diberi rahmah, agar diberi kasih sayang, nah kita siap menerima. Baik kasih sayang itu kaina berupa kesenangan atau berupa kesengsaraan. Dan setiap hari kita minta kepada Allah, Rabbighfirli warhamni, dalam duduk antara dua sujud tuh, Rabbighfirli, ya Tuhan ampuni aku, warhamni, nah berikan rahmat kepadaku. Tiap hari kita minta diberikan rahmat kepada Allah. Kalau kita sihat umpamanya, kalau kita sihat kita paling-paling berzikir kepada Allah 1000 sehari. Begitu kita garing, kita berzikir 1500. Nah, garing ini rahmat lawan kita ngarannya. Garing ini rahmat lawan kita. Kenapa? Karena ada kebaikan. Pertambahan zikir kita ada kepada Allah. Jadi garing adalah rahmat. Kehilangan harta benda, ini bisa jadi rahmat. Kenapa? Karena kada ada kehilangan, kada biasa sembahyang hajat, kada biasa mendatangi tuan guru, kada bisa mendatangi habaib. Begitu kehilangan, nah di mana tuan guru didatangi, beri duit, tolong doa. Ini rahmat kehilangan baginya.
Kenapa? Bapak Tuhan lawan tuan guru, lawan habaib, memberikan sumbangan kepada fakir miskin supaya hartanya yang hilang itu dapat. Berarti kehilangan itu hakikatnya rahmat baginya, kebaikan. Ya hanya kada kehilangan, kada tahu-tahu lawan habaib, kada tahu-tahu lawan tuan guru, kada tahu-tahu anak yatim. Begitu kehilangan hanya tahu, nah ada kebaikan yang ngarannya. Jadi Allah memberikan rahmat kepada manusia ini macam-macam jalannya. Allah tidak wajib memberikan rahmat. Kada wajib Allah memberikan rahmat kepada manusia, kepada makhluknya itu. Kebaikan Allah tidak terhitung. Di antaranya adalah kasih sayangnya kepada kita, yaitu Ia memberi kita hidayah untuk beriman dan beramal saleh, serta memberi kita berbagai hal yang membahagiakan kebaikan, yang membahagiakan. Kebaikan terbesar Allah adalah ketika Dia memperkenankan kita untuk memandang wajahnya yang maha mulia di akhirat kelak. Nah itu rahmat Allah yang paling agung, di waktu Dia memberikan izin kepada hamba-hambanya untuk memandang zatnya yang maha mulia itu. Dalam bait syair di atas, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu juga memohon agar hati kita disatukan dalam melakukan taat dan kebajikan. Wa alif, semalam tu ada kan, waghfir lana warham wa alif wajma'i. Nah itu syairnya. Jadi Syedin memohon kepada Allah agar hati kita disatukan di dalam melakukan ketaatan dan kebajikan. Satu hati. Ini sangat mendukung, sangat membantu jalan seseorang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah, contohnya yang paling kecil. Di rumah ada bini, ada laki, ada anak biasanya. Sekurang-kurangnya dinamai rumah tangga ada bini, ada laki. Nah, antara laki bini ini sangat diperlukan ulfah. Ulfah itu apa artinya? Kesatuan hati dalam berbuat kebaikan. Makanya Nabi kita melajari doa. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wahdina ila sabilis salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Nah ini doa untuk seorang kepala keluarga, kepala rumah tangga. Allahumma aslih zata bainina, ya Allah baguskan perselisihan-perselisihan antara kami sekeluarga ini. Wa alif baina qulubina, satukan hati kami. Bini laki nih, yang utama dahulu itu harus satu. Menyakulahkan anak, jenang laki kais impe, jenang bini kada hendak kasanawiyah. Nah, amun ini kada satu hati bahwa rumah tangga. Nah, jadi salah satu yang penting alif baina qulubina, satukan hati kami. Nang bini hendak beribadah, nang laki kada mau ngalih juga. Nang bini hendak berumrah, nang laki hendak ke Bali, nang kayak apa? Aku nak ke Bali, nang laki, nang bini umrah kita, aku hendak ke Bali, karena kawas satu. Nah jadi di dalam beribadah kepada Allah, satu rumah tangga ini mesti ada kesatuan hati antara laki bini. Hendak bersumbang, hendak sosial. Yang laki aku menyumbang 1 juta, ya jenang bini 1.000 gen, cari lapah. Kada satu hati, kada kawa tercapai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar hati kita disatukan dalam melakukan ketaatan dan kebajikan. Nang laki hendak berbuat baik, nang bini umpat mendukung. Nang bini hendak berbuat baik, nang laki umpat mendukung. Nah sama-sama.
Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wahdina ila sabilis salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahis ma dhahara minha wa ma batan. Dan kelak dapat berkumpul di sisinya di negeri kemurahannya, tempat yang penuh kebahagiaan. Itu salah satu di antara doa pengarang di dalam bait syair tersebut dahulu. Rahmat adalah sifat zat Allah yang terwujud dalam bentuk rezeki. Rezeki itu bisa dimasukkan dalam rahmat apabila rezeki ini halal, rezeki ini digunakan pada jalan yang halal. Nah, maka rezeki itu menjadi rahmat. Nikmat itu bisa termasuk dalam bagian rahmat. Kalau nikmat yang diberikan Allah itu bisa kita mensyukurinya, bisa mengelolanya. Keridhaan Allah termasuk rahmatnya juga, hujan termasuk rahmatnya juga, matahari termasuk rahmatnya juga, surga dan lain-lain. Berbagai rahmat ini oleh Allah ditaburkan di bumi. Al-Quran juga merupakan salah satu rahmat Allah. Sebagaimana wahyu Allah Ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmah. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran artinya, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmah. Jadi artinya segala sesuatu yang diperlukan oleh seseorang hamba Allah itu ada jelas di dalam Al-Quran. Namun berhubung manusia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kadarata memberikan pahamnya, nah sebalik ada nang betamuan dalam Quran, ada nang kada. Padahal dalam Quran itu semua yang kita perlukan ada. Ada yang betakun dalam Quran itu kada dijelaskan sampai yang maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat kadada, Zuhur 4 rakaat kadada dalam Quran. Nang ada cuma sembahyanglah kamu. Gimana dapat 3 rakaatnya itu? Maka jadi Quran ada semuaan. Nah, dijawab oleh ulama itu, Al-Quran mengatakan bahwa wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi Quran mengatakan apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah turuti, apa-apa yang ditinggalkan oleh beliau jauhi. Nah, kalau Rasulullah sembahyang maghrib 3 rakaat itu Al-Quran artinya. Itu Al-Quran. Beliau sembahyang maghrib 3 rakaat itu Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan apa yang dilaksanakan Rasulullah ikuti. Nah, Isya beliau 4 rakaat berarti itu Al-Quran. Wa manahakum anhu pantahu, dan yang dilarang oleh Nabi jauhi. Artinya apa? Setiap yang dilarang oleh Nabi berarti itu Al-Quran melarangnya. Jadi 2, yang dilaksanakan Rasul ikuti, yang dilarang sidin jauhi. Nah, di tengah-tengah itu ada sesuatu nang sidin kada manggawi bang lawan nang kada melarang kayak apa? Banyak tuh. Nang Nabi kita manggawi kada pernah sidin itu, tapi melarang kada pernah juga. Contohnya apa? Orang betahlil. Rasulullah kada pernah betahlil sidin untuk orang mati. Sidin manggawi kada ada, melarang kada ada. Melaksanakan maulid, peringatan maulid Nabi
Sidin menyuruh kadada, melarang kadada juga. Nah kayak apa nih tuh? Itu termasuk di tengah-tangah ngarannya. Nah bila termasuk di tengah-tangah sidin menggawi kada pernah Rasulullah, melarang sidin kada pernah, itu kembalikan kepada dasar hukum yang pertama. Dasar hukum yang pertama apa? Apakah sesuai dengan kaidah Islam atau kada? Betahlil untuk orang mati. Tahlil itu apa garang isinya? Orang baca zikir, orang baca salawat, orang baca Quran. Nah, bertentangan kalawan kaidah Islam. Oh, kada bertentangan. Nah, semacam berarti kada apa-apa. Betahlil itu ada mendoakan orang nang mati. Boleh kada mendoakan orang nang mati? Al-Quran ada mendoakan nang mati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan orang-orang yang mendahului kami dengan iman, yang sudah mati artinya. Nah, jadi betahlil itu walaupun kada dilakukan oleh Rasulullah, cuma isinya tahlil dan tujuannya tahlil kada bertentangan dengan kaidah Islam. Boleh artinya itu. Maulid Nabi sama aja nih tuh. Nabi kada pernah melaksanakan maulid. Melarang kada ada juga. Bolehlah maulid itu kita cari isinya maulid itu nang apa. Nah, maulid itu isinya misalnya mengucapkan salawat lawan Nabi. Nah, mengucapkan salawat itu baik. Nah, maulid itu memberi makan orang baik dalam Islam. Nah, selama isinya itu kada bertentangan dengan Islam, berarti itu ngarannya baik. Bila isinya ada sebuting juga pun yang bertentangan dengan Islam, semuaan jadi kada baik. Pembengan dalam maulid tuh 10 perkara isinya, 9 cucuk lawan Quran hadis, tapi sebuting ada nang luput, nang 9 tabakar semuaan. Tabakar semuaan. Artinya apa? Tabakar itu kada diterima lagi oleh Allah, kada diterima lagi oleh hukum, dan hukumnya pun berubah menjadi haram. Contohnya, orang maulid memberi makan orang baik, berselawat baik, mengumpul orang ke rumah baik, membesarkan memuliakan Nabi baik, tapi duitnya duit nang kada halal. Nah, semuaan jadi kada baik.